Hai para Niki user dan kaum ibu kaum pengocok dan mereka bangga. Seperti di judul video kali ini, gue mau membahas anime-anime dengan karakter yang paling berandalan, suka berantem gitulah. Apalagi mereka ini bisa sampai menguasai sebuah sekolah guys. Ya, yang bayar sekolah mak lu, yang ngurusin sekolah kepala sekolah, yang bersihin sekolah tukang bersih-bersih sekolah. Yang menguasai kok lu, emang anak anjing. Oh ya, buat kalian yang mau berlangganan beberapa aplikasi seperti YouTube Premium, Netflix, Ikiji, Crunchyroll, bahkan beli server Minecraft, kalian bisa top up di dinostore.id. Linknya ada di deskripsi video ini guys. Nah, apa saja anime-anime dengan karakter utama yang bisa menguasai sebuah sekolah? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama guys. Beelzebub. Ya, seberandal-berandalannya si Oga Tatsumi ini, ya seenggaknya dia masih punya hati lah buat ngasuh bayi. Ya, walaupun sebenarnya bayinya itu bayi iblis. Jadi mau nggak mau ya harus diasuh lah daripada dia dibunuh sama iblis kan ya. Bercerita mengenai seseorang yang dijuluki berandalan remaja terkuat guys, yang bernama Oga Tatsumi. Bersekolah di SMA Isayama guys, sebuah sekolah untuk para berandalan, cocoklah dengan bakat berandalannya ini. Nah, pada suatu hari saat dia ini tidur di samping sungai, dia melihat seorang pria melayang turun guys, dimana orang itu tiba-tiba terbelah menjadi dua dan mengeluarkan bayi laki-laki. Nah, bayi ini adalah putra dari Raja Iblis dan Oga telah terpilih sebagai orang yang membesarkan bersama dengan pembantu bayi tersebut yang bernama Hilda guys. Nah, lu bayangin dah, udah berandalan disuruh ngasuh anak iblis kan, emang cocok banget dah sama bakatnya si Tatsumi ini, Oga maksud gua. Kisuku Gakko no Juliet. Mendengar kata Romeo dan Juliet, pasti yang ada di dengkul kalian itu adalah kisah romantis antara dua pasang makhluk hidup guys. Ya, sebenarnya di anime ini juga sama sih, ada romansnya, tapi digambarkan sebagai anak-anak sekolah yang kerjanya itu kayak berandalan banget, tawuran dah. Susah kalau anime kayak gini gitu. Lu ngarep biar masuk TV ya. Besok dah nunggu gua jadi presiden, Boku no Pico nih ya bakalan gua tayangin di TV guys. Cerita anime ini tentang kisah cinta terlarang yang tumbuh antara dua murid dan dua kubu di Akademi Dahlia guys. Di asrama sebelah ada Romeo Inuzuka, sementara di asrama satunya ada kekasihnya dan juga musuh abadinya yang bernama Juliet Persia. Ya begitulah, namanya juga masa muda gitu kan, tawuran lah agar kalian meninggoy gitu dan menjadi kebanggaan sekolah walaupun nyawa kalian harus melayang. Busou Shoujo Machiavellianism. Ya itu, sekolah membawa buku. Apaan? Sekolah bawa pedang, claymore, sama tombak. Nah, ini baru yang dinamakan dengan sang petarung. Sekolah impact nih. Fudo Nomura adalah seorang siswa bermasalah yang karena tindakannya dia dikeluarkan dari sekolah lamanya dan pindah ke sekolah baru guys. Namun, sekolah baru ini bukanlah sekolah biasa karena di sekolah ini para siswi-siswinya itu membawa senjata guys. Sekolah ini pada awalnya adalah sekolah khusus untuk para wanita yang kemudian menjadi sebuah sekolah campuran gitu. Nah, saat murid laki-laki masuk, para siswi merasa terancam gitu karena terus digoda dan bahkan dilecehkan oleh para murid laki-laki guys. Untuk melindungi dirinya, para siswi ini kemudian diberikan senjata untuk melawan balik dan mendidik para murid laki-laki berandalan yang merupakan pindahan dari sekolah lain guys. Oleh karena itulah, semua murid laki-laki di sekolah ini akhirnya berdandan layaknya wanita agar tidak lagi menjadi berandalan guys. Mengetahui itu, Fudo Nomura ini justru merasa sangat bodoh amat dan tetap ingin bersekolah dengan kebebasan dia sendiri guys. Nah, di saat itulah Rin Onigawara, salah satu siswi yang cukup dihormati di sekolah itu, menantang Fudo bertarung agar patuh terhadap peraturan di sekolah tersebut guys. Wah men, di sekolah ini pokoknya idaman banget dah buat para masokis kayak kalian gitu. Salah satu pakar masokis itu ya Yaji Trumun. K-Project. Gue itu sebenarnya ya bisa dibilang orang baik lah ya. Baik, tidak pernah sirik, tidak pernah menolong teman. Kenapa gue difitnah gitu? Apa salah hamba gitu, sang mulia api kontol gitu. Ya kira-kira seperti itulah isi hati dari karakter di dalam anime ini. Bercerita mengenai Isana Yashiro yang memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja guys. Dia ini tinggal di sebuah kota canggih yang bernama Shizume. Sekaligus dia ini bersekolah di SMA terkemuka yang terletak di sebuah pulau. Bisa dibilang Yashiro ini adalah anak yang ramah dengan semua
orang, rajin menabung, menyodom orang yang tidak bersalah. Sekilas ya nggak ada yang mikir lah kalau dia ini orang aneh dan orang jahat guys. Padahal sejak tragedi pembunuhan Tatara Totsuka atau salah satu dari anggota Homura atau disebut dengan klan merah yang ditakuti, dimana dari hasil rekaman pembunuhnya itu menunjukkan kalau orang yang sangat mirip dengan Yashiro guys. Dimana dari situ akhirnya Yashiro ini dikejar-kejar oleh para anggota Homura untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya itu atau bakalan dibunuh guys. Tetapi di sisi Yashiro ini memang tidak pernah mengakui kalau dia ini membunuh Totsuka guys. Ikki Touzen. Kalau kalian berpikir ciwi-ciwi itu adalah makhluk yang lemah, ya itu benar sih. Nah, di dalam anime ini digambarin bahwa ciwi-ciwi itu adalah makhluk yang beringas dan suka bertarung guys. Bagaikan seorang lelaki wibu yang suka genjot batang setelah lihat sayu. Anime ini berkisah mengenai pertempuran antar sekolah di wilayah Kanto. Yang terlibat dalam pertempuran itu ada 7 sekolah guys, dimana beberapa murid dari masing-masing sekolah memiliki sebuah manik-manik suci yang disebut dengan Magatama guys. Magatama ini menyimpan jiwa para pejuang di era 3 kerajaan Cina guys, dan membuat para siswi ini mendapatkan berkat dan terikat dengan nasib para petarung zaman dulu. Dimana ceritanya ada seorang gadis muda yang baru pindah ke Nayo Academy dan tinggal bersama sepupunya yang bernama Koukin Suyu guys. Kedatangan gadis ini bisa dibilang menciptakan ketegangan karena kekuatannya itu adalah semangat panglima perang yaitu Sun Ce guys. Dimana karena dia ini mengetahui bahwa dia ini memiliki kekuatan yang bisa dibilang lumayan besar, dia ini mulai bertujuan untuk mempersatukan ketujuh sekolah tersebut guys. Di Frag, ke pasar malam nyari bencong mangkal, pengen jadi berandalan, malah dijadiin budak kintu kental. Yaitulah pesan istimewa dari Yajit sang dewa penguasa Hentong guys. Kazama Kenji dikenal sebagai anak nakal, ya seenggaknya di dalam hati kecilnya dia ingin dikenal seperti itulah. Ketika bermaksud membangun reputasi dengan mengganggu klub-klub di sekolahnya, tanpa sengaja dia ini menangkap basah para gadis-gadis anggota sebuah klub yang sedang membuat kebakaran di dalam ruangannya. Dia pun langsung disekap dan didesak untuk bergabung ke dalam klub mereka dan ingatannya akan dihapus secara paksa. Awalnya Kenji ini menentang sekuat tenaga, namun setelah mengetahui bahwa alasan sesungguhnya itu di mana gadis-gadis ini kekurangan satu orang anggota, klub tersebut itu kini terancam akan segera dibubarkan. Akhirnya dia berubah pikiran dan dengan sukarela menjadi bagian dari anggota klub guys. Nah, klub tersebut itu bernama Game Seisakubu. Guilty Crown. Di awal dia ini memang sang cupu lah, cengeng, tapi di pertengahan episode dia bakalan berubah menjadi penguasa sekolah setelah jadi sad boy gara-gara disodom sama Piko. Anime ini berlatar waktu pada tahun 2039, di mana saat itu Jepang telah berada di kendali sebuah organisasi multinasional yang disebut dengan GHQ guys. Akibat dilanda suatu virus yang tidak dikenal sejak 10 tahun silam guys. Sang tokoh utama yang bernama Oumasu ini adalah seorang anak 17 tahun yang tanpa sengaja memiliki kekuatan supranatural di tangan kanannya yang dapat mengekstrak alat atau senjata dari tubuh seorang manusia. Senjata tersebut itu berdasarkan isi hati orang tersebut guys. Ya kalau tuh anak suka freestyle pas terawih mungkin isi hatinya itu bakalan 8 bit gitu. Kemampuan tersebut itu didapat ketika dia ini bertemu dengan seorang idol terkenal yang sangat digemarinya yang bernama Yuzuriha Inori, yang ternyata merupakan anggota kelompok gerilyawan yang disebut dengan Undertaker guys. Su yang secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan tersebut itu terpaksa bergabung dengan Undertaker dan turut serta dalam melakukan perlawanan terhadap GHQ guys. Tokyo Revenger. Udah gak zaman lah ya sekarang ceritanya main FF nggak di revive sama temen, disalahin temennya. Nah di anime ini kalian bakalan bernostalgia banget di zaman-zaman nonton Crow Zero di warnet sama temen kalian. Yap, inilah anime yang bener-bener membuat gua pengen bikin konten ini. Sebuah anime yang gua pikir hanya kisah anak nakal sekolah yang suka berantem terus sama pacaran doang. Ternyata ceritanya lebih dramatis dari yang gua pikirkan. Ya, pembaca manga tau lah ya. Hanagaki Takemichi merupakan pekerja sambilan yang merasa bahwa dirinya ini adalah seorang pecundang selama hidupnya. Dia hanya mempunyai satu pacar selama hidupnya yang bernama Tachibana Hinata.
Namun tidak lama kemudian dia mengetahui kabar bahwa Tachibana terbunuh karena terlibat perseteruan dengan sebuah geng guys. Geng tersebut bernama Tokyo Manji. Sehari setelah mengetahui kabar tersebut itu, Takemichi ini didorong seseorang ketika sedang berada di peron stasiun. Nah, di saat itu juga kereta sedang melaju sangat cepat guys. Ya miriplah dengan karakter utama yang ada di dalam anime Youjo Senki gitu guys. Ketika dia ini berada di ambang kematian, tiba-tiba dia kembali ke waktu 12 tahun yang lalu. Tepatnya ketika dia ini duduk di bangku SMP. Semasa SMP, Takemichi ini merupakan puncak kehidupan baginya ketika dia ini sering bermain bersama teman gengnya guys. Sebuah persahabatan geng-geng gitulah, ya bakalan ngena banget lah, apalagi kita yang masih sekolah guys. Sadar bahwa Takemichi ini kembali ke masa lalu, dia pun bertekad untuk tidak melarikan diri lagi dan bertujuan untuk mengubah takdir dengan menyelamatkan Hina guys dari sebuah kematian. Pokoknya ya cowok-cowok di dalam anime ini itu pria sejati banget lah ya, nggak kayak zaman sekarang gitu yang suka joget-joget gak jelas. Panik gak, masa enggak, gak jelas anjing. Yamada-kun Tonanani no Maju udah jadi Kang Preman, Kang Cipok, Kang Kencrot, dan juga Kang Yaoi. Ya pokoknya di dalam anime ini penuh apa saja deh. Sumpah men, cowok dengan cowok aja cipokan di dalam anime ini. Damai-damai aja gitu ya. Bercerita mengenai seorang pemuda yang bernama Yamada Ryu, seorang berandalan sekolah yang mendadak bertukar tubuh dengan cewek paling teladan di sekolah tersebut, bernama Shiraishi Urara guys. Karena kejadian itulah Ryu ini sempat menyangka bahwa dirinya ini memiliki kemampuan untuk bertukar tubuh. Namun ketika mengetahui bahwa Urara ini merupakan seorang penyihir, dia pun sadar kalau kemampuannya ini sesungguhnya adalah meniru kemampuan setiap penyihir yang dia cium. Yah, ciuman pak cara pakai kekuatan penyihir di sini itu dengan cara ciuman. Kalau penyihirnya cewek sih ya nggak apa-apa pak. Kalau cowok, ya lu tahu sendiri lah. Ciuman sama cowok pak. Emang enak bang? Ya mana gue tahu. Coba lu cium temen cowok lu tuh. Siapa tahu lu ketagihan kan? I don't know. Nah dari sinilah Yamada mulai mencari seorang penyihir lainnya yang ada di sekolah, yang semuanya berjumlah 7 orang. Nah itulah anime-anime dengan karakter utama seorang berandalan yang bisa menguasai sebuah sekolah guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar, atau kalian memiliki pendapat sendiri, tulis juga di kolom komentar guys. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User Sampai jumpa di next episode.